Satu definisi CA mamae. CA mamae adalah tumor mengganas yang tumbuh di jaringan payudara seseorang. CA mamae atau kanker dapat tumbuh dalam kelenjar payudara, bisa juga di saluran payudara, jaringan lemak maupun jaringan yang mengikat pada payudara. Yang kedua, etiologi CA mamae. Tidak ada satupun penyebab spesifik dari kanker payudara. Sebaliknya, serangka faktor genetik, hormonal, dan kemungkinan kejadian lingkungan dapat menunjang terjadinya kanker ini. Yang ketiga, patofisiologi CA mamae. Untuk dapat menegakkan diagnosa kanker dengan baik, terutama untuk melakukan pengobatan yang tepat, diperlukan pengetahuan yang tentang proses terjadinya kanker dan perubahan strukturnya. Tumor atau neoplasma merupakan kelompok sel yang berubah dengan ciri proliferasi yang berlebihan dan tidak berguna, yang tak mengikuti pengaruh jaringan sekitarnya. Keempat, tanda dan gejala CA mamae. Yang pertama, benjolan yang keras pada payudara dengan atau tanpa rasa sakit. Yang kedua, puting susu berubah atau puting mengeluarkan cairan atau darah. Yang ketiga, payudara berikut seperti kulit jeruk melengkung ke dalam, dipling dan ulkus. Yang keempat, adanya benjolan-benjolan kecil dalam kulit. Yang keempat, jenis-jenis CA mamae. CA mamae terdiri dari berbagai jenis. Yang pertama, carcinoma in situ, yaitu berarti kanker yang masih berbeda pada tempatnya. Kanker ini belum menyebar atau menyusut keluar dari tempat asal. Carcinoma ducta berasal dari sel-sel yang melapis saluran menuju ke saluran puting susu. Carcinoma ducta, kanker ini bisa terjadi sebelum maupun sesudah masa menopause. Yang kelima yaitu pemeriksaan penunjang. Ultrasonografi atau USG digunakan untuk membedakan massa kistis dengan solid dan sebagai guide untuk biopsi. Diutamakan pada pasien usia muda yang kurang dari 30 tahun. Yang kedua, mamografi. Sekitar 75% kanker terdeteksi paling tidak 1 tahun sebelum ada gejala atau tanda. Lesi dengan ukuran 2 mm sudah dapat dideteksi dengan mamografi. Yang keenam yaitu penata laksanaan. Penata laksanaan pengobatan CA mamae bertujuan untuk mendapatkan kesembuhan yang tinggi dengan kualitas hidup yang baik. Terapi yang diberikan dapat bersifat kuratif atau paliatif. Yang pertama yaitu kemoterapi. Kemoterapi adalah penggunaan obat anti kanker atau sitostatika untuk menghancurkan sel kanker. Yang kedua yaitu radioterapi. Radioterapi, mekanisme utama kematian sel kanker radiasi adalah kerusakan DNA dengan gangguan pada proses replikasi. Radioterapi menurunkan jaringan panjang klien CA mamae. Yang kedelapan yaitu diagnosa yang muncul pada CA mamae. Yang pertama, gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit ditandai dengan mengeluh tidak nyaman. Nomor diagnosa D0074, kategori psikologis, subkategori nyeri dan kenyamanan. Yang kedua yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik ditandai dengan mengeluh nyeri. Nomor diagnosa D0077, kategori psikologis, subkategori nyeri dan kenyamanan. Yang ketiga yaitu nyeri kronis berhubungan dengan penggunaan fungsi metabolik ditandai dengan pasien tampak meringis. Kode diagnosa D0078, kategori psikologis, subkategori nyeri dan kenyamanan. Pengertian CA serviks. Kanker serviks adalah penyakit akibat tumor ganas pada daerah mulut rahim sebagai akibat dari adanya pertumbuhan jaringan yang tidak terkontrol dan merusak jaringan normal di sekitarnya. Yang kedua, etiologi. Penyebab kanker serviks belum jelas diketahui, namun ada beberapa faktor risiko dan predisposisi yang menonjol, antara lain: yang pertama, umur pertama kali melakukan hubungan seksual. Penelitian menunjukkan bahwa semakin muda wanita melakukan hubungan seksual, semakin besar mendapat kanker serviks. Kawin pada usia 20 tahun dianggap masih terlalu muda. Dan yang kedua, jumlah kehamilan dan
Partus kanker serviks banyak dijumpai pada wanita yang sering partus. Semakin sering partus, semakin besar kemungkinan resiko mendapat karisnoma serviks. Jumlah perkawinan wanita yang sering melakukan hubungan seksual dan berganti-ganti pasangan mempunyai faktor resiko yang besar terhadap kanker serviks ini. 3 klasifikasi pertumbuhan sel akan kanker serviks. A. Mikroskopis. Yang pertama, displasia. Displasia ringan terjadi pada 1/3 bagian basal epidermis. Displasia berat terjadi pada 2/3 epidermi, hampir tidak dapat dibedakan dengan karisnoma in situ. Yang kedua, stadium karisnoma in situ. Pada karisnoma in situ, perubahan sel epitel terjadi pada seluruh lapisan epidermis menjadi karisnoma sel squamosa. Karisnoma in situ yang tumbuh di daerah ektoserviks, peralihan sel squamosa kolumnar dan sel cadangan endoserviks. Yang keempat, gejala klinis. 1. Pendarahan sifatnya bisa intermenstruate atau pendarahan kontak. Kadang-kadang pendarahan baru terjadi pada stadium selanjutnya. Pada jenis interservikal, pendarahan terjadi lambat. 2. Biasanya menyerupai air, kadang-kadang timbulnya sebelum ada pendarahan. Pada stadium lebih lanjut, pendarahan dan keputihan lebih banyak disertai infeksi sehingga cairan yang keluar berbau. A. Histerektomi. Histerektomi digunakan untuk mengobati beberapa kanker stadium awal atau stadium 1 dan pengobatan kanker stadium parankanker atau stadium 0. Operasi ini akan mengangkat seluruh rahim jaringan di dekatnya, vagina bagian atas yang berbatasan dengan leher rahim, dan beberapa kelenjar getah bening yang berada di daerah panggul. B. Translektomi. Sebuah prosedur yang disebut translektomi radikal memungkinkan wanita muda dengan kanker stadium awal dapat diobat dan masih dapat mempunyai anak. Metode ini meliputi pengangkatan serviks dan bagian atas vagina. Operasi ini bisa dilakukan melalui vagina atau perut. Selanjutnya, komplikasi CA serviks yang bisa terjadi akibat kanker serviks adalah limfedema, yaitu pembengkakan tungkai akibat penyumbatan pembuluh darah getah bening oleh kanker. Pengumpulan darah akibat kanker yang penekanan pembuluh darah di panggul. Peredaran akibat kanker yang menyebar ke vagina, usus, dan kandung kemih. Patofisiologi CA serviks. Bentuk ringan atau diplasia ringan dan sedang mempunyai angka regresi yang tinggi. Waktu yang diperlukan dari diplasia menjadi karsinoma in situ berkisar 1-7 tahun. Sedangkan waktu yang diperlukan dari karsinoma in situ menjadi invasif adalah 3-20 tahun. Proses perkembangan kanker serviks berlangsung lambat. Diawali adanya perubahan diplasia yang perlahan-lahan menjadi progresif. Diplasia ini dapat muncul bila ada aktivitas regrensasi epitel yang meningkat, misalnya akibat trauma mekanik atau kimiawi. Kemudian diagnosa keperawatan yang akan muncul pada CA serviks antara lain yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik ditandai dengan mengeluh nyeri. Nomor diagnosa D0077, kategori psikologis, subkategori nyeri dan kenyamanan. Yang kedua, nyeri kronis berhubungan dengan gangguan fungsi metabolik, ditandai dengan pasien tampak meringis. Kode diagnosa D0078, kategori psikologis, subkategori nyeri dan kenyamanan. Yang ketiga, disfungsi seksual berhubungan dengan perubahan fungsi struktur tubuh, ditandai dengan mengeluh nyeri saat berhubungan seksual. Kode diagnosa D0069, kategori fisiologis, subkategori reproduksi dan seksualitas.